Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya yang senantiasa memantau channel Gundul Mantul, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Ihya Ulumuddin, masih jilid 1 halaman 32. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Masih tentang kitabul ilmi ini ya. Wa qila li ba'dil hukama, dan dikatakan bagi sebahagian hukama, ahli hikmah. Apa katanya? Ayul asya'i tuqtana. Ayul asya, perkara apa itu tuqtana? Tuqtana tuhfadu, tudakharu. Perkara apa itu yang perlu dijaga, yang perlu disimpan? Apa sih hal yang penting yang perlu kita simpan? Qala, berkata ianya ba'dul hukama, al asya'ul lati idza gharaqat safinatuka sabahat ma'aka. Nah, sesuatu yang perlu engkau simpan yaitu al asya'ul lati, perkara-perkara yang idza gharaqat, bila tenggelamlah oleh kapalmu, sabahat ma'aka, niscaya ikut berenang ia bersamamu. Yani bermaksud ianya ba'dul hukama akan ilmu. Jadi orang bijak itu menjawab, simpanlah hal-hal yang bila perahumu tenggelam, maknanya di sini bila kamu meninggal, dia ikut bersamamu. Nah, kalau sifatnya material, kita meninggal, dia akan tinggal kan. Nah ini, simpanlah sesuatu yang bila perahumu pecah, perahumu rusak, engkau meninggal, dia ikut berenang bersamamu, maksudnya ilmu. Waqila, dan dikatakan orang, arada bi gharaqis safinati halaka badanihi bil mauti. Bermaksud ianya ba'dul hukama tadi dengan tenggelamnya kapal atau perahu akan halaka badanihi, akan binasa badannya, bil mauti dengan mati. Satu, jami'u bayanil ilmi wa fadli. Nah ini yang perlu disimpan, sehingga para ulama, kita mendengar perkataan para ulama, al-ilmu ma dakhala ma'aka fil hamam. Ilmu itu sesuatu yang ikut bersamamu dalam kamar mandi. Artinya dia bersama kita kan. Kalau ilmu di laptop, mati laptop, hilang. Ilmu di kitab, hilang pula ilmu. Ilmu sebenarnya yang kita jaga dalam dada kita dan dalam pikiran kita. Kayak kisah Imam Ghazali kan. Ketika pulang belajar, beliau dirampok itu. Akhirnya beliau mulai menghafal semua apa yang beliau tuliskan. Di sini ada cerita nih, cerita yang dihikayakan dari sebagian ulama. Ada sebagian ulama bersama teman-temannya mengarungi lautan, pengen pergi ke suatu daerah. Nah, kayak di Indonesia pergi ke Malaysia. Dalam perjalanan kapal mereka diterjang ombak hingga kapalnya rusak. Orang-orang yang tadinya membawa banyak harta ikut tenggelam kan, tapi mereka selamat, mungkin ada tim penyelamatnya. Nah, artinya orang yang tadinya kaya karena kapalnya pecah, akhirnya hartanya tenggelam. Mereka semua diselamatkan sampai ke negeri seberang. Ketika ulama itu sampai ke negeri seberang, ulama dimuliakan, diberikan banyak hadiah misalkan kan. Nah, selesai tugasnya, ulama itu mau pamit. Kemudian penduduk negeri setempat bertanya, pesanlah kepada kami sesuatu. Mungkin ada pesanan. Nah, jadi beliau berpesan, apabila kamu mau menyimpan harta, simpanlah sesuatu yang tidak akan tenggelam ketika kapalmu tenggelam. Nah, mirip-mirip dengan ucapan ini tadi. Maknanya, perbanyaklah ilmu pengetahuan. Wa qala ba'duhum, dan berkatalah oleh sebahagian mereka. Ini mungkin maknanya sebahagian ahli hikmah ya. Qala ba'duhum, berkatalah oleh sebahagian mereka hukama tadi. Man ittakhadal hikmata lijaman ittakhadahun nasu imaman. Barang siapa yang menjadikan ia akan hikmah, akan ilmu, akan sebagai lijaman, kekangannya. Hikmah pada asalnya hakamah, besi yang ada di hewan, nah di mulut hewan. Sebahagian hewan dikasih besi di mulutnya agar mungkin tidak apa ya,
Atau diikat mungkin agar tidak bisa pergi, tidak bisa berteriak-teriak. Nah, itu hakamah, itu ada maknanya besi di mulut hewan. Kemudian diambil untuk bermakna ilmu. Manit takhadal hikmah li jaman. Barang siapa yang menjadikan ia akan ilmu sebagai kekangannya. Artinya dia selalu dikendalikan oleh ilmunya, perkataannya sesuai ilmu, amalnya sesuai ilmu. Ittakhadahun nasu imaman. Dia menjadikan akan dia oleh manusia sebagai imam. Pasti akan menjadi teladan manusia. Wa man urifa bil hikmah. Dan barang siapa yang dikenal akan dia dengan hikmah. Orang yang dikenal dengan hikmah, dengan ilmu. Makna dikenal dengan hikmah, dia terkenal di tempatnya, perkataannya selalu sesuai ilmunya. Amalnya selalu sesuai dengan ilmunya. La hadathul uyunu bil wikar. Niscaya memperhatikan akan nyaman oleh pandangan-pandangan, oleh mata-mata, bil wikari, dengan wikar, dengan ta'zim. Artinya orang yang terkenal, soleh, ucapannya sesuai perkataannya, amalnya juga sesuai dengan ilmunya kan? Mana? Ucapannya sesuai dengan ilmunya, amalnya sesuai dengan ilmunya, pasti semua orang. Uyun ini orang maksudnya. Lahadathul uyun. Memperhatikan akan dia oleh mata. Mana mata di sini orang-orang biasa kan? Sebut juzuk iradah kul. Orang-orang akan menghormatinya. Menghormatinya. Nah, memang orang itu pantas dihormati kan? Kalau perkataannya sesuai ilmu, amalnya sesuai ilmu. Faqala Syafi'i radhiyallahu an, berkatalah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Min syarafil ilmi anna kullaman nusiba ilaihi walau fi syai'in haqirin fariha. Sebahagian dari tanda-tanda kemuliaan ilmu itu bahwa sungguh setiap orang nusiba yang dinisbatkan akan dianya ilmu kepadanya orang, walau fi syai'in haqir, walau pada sesuatu yang sepele, fariha, gembira ia. Ini benar nih. Tanda-tanda ilmu itu mulia. Setiap orang yang kita menyatakan dia berilmu dalam bidang apapun, walaupun sangat sepele, dia senang. Dia ini jago banget main catur kan? Dia langsung senang. Dia jago tembak, dia jago main bola, dia jago silat. Jadi semua hal yang kita nisbatkan dia kepada keilmuan, dia bangga, senang orang. Kenapa? Karena dia terasa tampil beda. Dia memiliki sesuatu kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu yang menyebabkan dia bangga. Nah, inilah kelebihan ilmu. Ya. Wa man dufi'a anhu hazina. Dan barang siapa yang dihilangkan akan dianya ilmu darinya siman, hazina gundah ya. Dihilangkan dari dia akannya ilmu. Man dufi'a, barang siapa yang dihilangkan akan ilmu darinya man. Kita bilang dia bodoh, dia nggak bisa apa-apa. Main catur nggak bisa. Melihara burung nggak bisa. Dan seterusnya. Walaupun hal-hal sepele dia merasa sedih, gundah, merasa terhina. Karena merasa kurang. Nah ini tanda-tanda bahwa ilmu itu memang mulia. Ini juga diambil Zakaral Hafidh Az-Zabidi. Menyebutkan oleh Hafidh Az-Zabidi bi annahu ruwiya anhu bi isnadin hasan. Ini katanya diriwayatkan dari Imam Syafi'i dengan isnad yang hasan, isnad yang bagus ya. Ya, ada yang meriwayatkan seperti itu dari Imam Syafi'i. Masya Allah. Waqala Umar radhiyallahu an, berkata oleh Khalifah Umar radhiyallahu an. Apa kata beliau? Ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum bil ilmi. Hendaklah kamu dengan ilmu. Hendaklah kamu menyibukkan diri dengan mencari ilmu. Kenapa? Fa inna lillahi subhanahu rida'a mahabbatin. Karena sungguh bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada rida cinta. Rida itu pakaian kebesarannya. Ada pakaian cinta. Allah memiliki pakaian cinta. Faman talaba baban minal ilmi. Maka barang siapa yang mencari, ia akan satu pintu, satu bab dari bab-bab ilmu. Raddahullahu azza wa jalla biridai. Niscaya memakaikan rida kepadanya oleh Allah azza wa jalla dengan ridanya Allah. Allah beri kepada dia pakaian kebesaran kalau dia mau belajar. Artinya dia akan terhormat di masyarakat. Kan begitu? Biasanya ini kinayah ya. Orang yang memakaikan pakaian kebesaran semua orang mengaguminya, takjubnya. Nah, itu. Fa in adznaba dzamban ista'tabahu. Maka jika berbuat dosa ia akan satu dosa. Orang yang berilmu tadi berdosa, ista'tabahu.
Niscaya mengisti'tab ianya Allah akannya siman. Ista'tab, ataba maknanya celaan. Makna ista'taba, Allah meminta kepadanya untuk menghilangkan celaannya. Kalau dia berdosa, Allah mencelanya. Ketika orang berilmu berdosa, Allah memanggilnya untuk menghilangkan celaan itu dari dirinya, agar pakaian kebesaran tadi tidak Allah cabut. Jadi mana ista'taba, meminta dia kembali untuk bertaubat, agar dengan taubatnya hilanglah celaan pada dirinya. Nah, ista'taba. Fa'in adnaba, maka jika berbuat dosa ianya si hamba tadi, siman tadi akan satu dosa, ista'tabahu, mengisti'tab, meminta kembali ianya Allah akannya si hamba kembali untuk menghilangkan celaan yang ada pada dirinya. Fa'in adnaba dzamban, bila berdosa ia akan satu dosa, berdosa lagi, ista'tabahu, meminta lagi ianya Allah akannya si hamba agar dia bertaubat, menghilangkan celaan yang ada pada dirinya. Fa in adznaba dzamban, bila berdosa ia akan satu dosa lagi, ista'tabahu. Masih sama, Allah berulang-ulang memberi kesempatan, meminta dia untuk bertobat. Li'alla yaslubahu rida'ahu dzalik, supaya tidak mencabut ianya Allah akannya siman akan rida'nya Allah yang demikian. Rida pakaian kebesaran tadi. Wa in tatawala bihi dzalika dzambu hatta yamuta. Sekalipun lamalah dengannya si hamba oleh demikian dosa hingga mati ia. Artinya sampai menjelang kematian Allah masih memanggilnya agar dia kembali. Nah, dengan sebab berkah ilmu Allah beri kesempatan agar dia sadar. Nah, mudah-mudahan begitu. Nah, cuman nomor 4 di sini ada ini. Jadi makna ista'taba talaba ruju'ahu ilaihi, meminta oleh Allah akan kembalinya siman tadi pelaku dosa kepadanya Allah agar dia terbebas dari dosanya, bertobat. Qala al-Ahnafu rahimahullah, berkatalah oleh al-Ahnaf rahimahullahu taala. Ahnaf ini kunyah beliau Abu Bahar namanya, bapak laut. Namanya Ahnaf bin Qais bin Muawiyah At-Tamimi Al-Ghabari. Termasuk ulama mulia, ulama besar ya. Ada yang bilang namanya Sakhar, ada yang bilang namanya Dhahak. Syekh Ibnu Hajar lebih kepada nama Ahnaf ini yaitu Dhahak. Lahir pada masa Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Ini bukan sahabat Nabi. Apa kata Ahnaf ini? Kadal ulama'u ayyakunu arbaban. Hampir-hampirlah ulama itu adalah mereka itu arbab. Arbab di sini maknanya muluk. Hampirlah ulama itu disebut raja. Ulama-ulama itu hampir seperti raja. Nah, kok bisa? Karena banyaknya orang yang tunduk kepada para ulama, banyaknya orang yang mendengarkan perkataan para ulama. Kan namanya ulama yang benar-benar ulama mujtahid ya. Semua orang datang kepadanya mengikuti bimbingannya, mengikuti pendapatnya. Nah, jadi hampir-hampir seperti para raja di segi pengaruhnya itu. Kadal ulama'u ayyakunu arbaban. Hampirlah ulama itu adalah mereka itu seperti arbab, raja. Wa kullu izzin lam yu'akkad bi'ilmin fa ila zullin masiru. Maka dan bermula setiap kemuliaan yang tidak dikuatkan akan dianya kemuliaan dengan ilmu. Setiap kemuliaan yang tidak disertai dengan ilmu, katakanlah kemuliaan itu raja ya, seorang punya kerajaan tapi kerajaannya tidak didukung oleh pengetahuannya, fa ila zullin masiru, maka kepada kehinaan itu kembalinya kemuliaan. Kemuliaan yang tidak didukung oleh pengetahuan, maka kemuliaan itu tidak akan abadi, sebentar akan hilang. 5. Rawahud Dainuri, meriwayatkan akan ini ucapan Ahnaf oleh Ad-Dainuri dalam Mujalasah wa Jawahiril Ilmi halaman 324. Ini nggak bisa ditunjuk ini. Ini rekaman pakai HP nggak bisa ditunjuk, nggak keluar pensilnya. Oh ada ini. Nggak bisa.
Wa qala Salim ibnu Abil Ja'di, berkata oleh Salim ibnu Abil Ja'di. Jadi Salim ibnu Abil Ja'di al-Asja'i. Jadi ini tabi'in nih, termasuk kibarit tabi'in. Seorang tabi'in, beliau meriwayatkan hadis dari Khalifah Umar, dari Sayyidah Aisyah. Beliau juga dari Anas bin Malik. Dalam Sahih ini, dalam Bukhari Muslim, beliau cuma memiliki satu hadis. Beliau juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas ya. Nah itu. Namanya Salim ibnu Abil Ja'di. Meninggal tahun 100 Hijriah. Siqat. Beliau termasuk siqat ya. Ulama hadis mensiqahkannya. Apa kata Salim ibnu Abil Ja'di? Ishtarani maulaya bisalasi mi'ati dirhamin. Membeli akan aku oleh tuanku dengan 300 dirham. Aku budak. Aku awalnya budak, dibeli oleh tuanku dengan harga 300 dirham. Wa ataqani, dan memerdekakannya akan aku. Aku dibebaskan. Faqultu, maka aku berkata. Berkata sendiri dalam hati. Bi ayyi hirfatin ahtarifu. Bi ayyi hirfah. Dengan pekerjaan apa aku akan mengerjakan? Apa pekerjaan yang layak aku kerjakannya? Bi ayyi hirfah, apa pekerjaan ahtarifu yang akan aku kerjakan? Ya, sesudah beliau berpikir-pikir, akhirnya beliau memutuskan fahtaraftu bil ilmi, maka aku bekerja dengan ilmu, maknanya aku menyibukkan diri mencari ilmu. Fama tamat li sanatun hatta atani amirul Madinah zairan, maka tidak sempurna bagiku oleh setahun sehingga datang kepadaku oleh amirul Madinah, oleh pemimpin kota Madinah, zairan, hal keadaan amir Madinah itu yang zairan, yang menziarahi. Setahun aku belajar, pemimpin kota Madinah sudah datang kepadaku. Datang, dia minta izin untuk bertemu denganku. Falam azan lahu, maka aku tidak memberi izin baginya. Ini beliau, kita sebut apa, bukan sombong kah? Artinya itulah orang yang berilmu. Kadang orang yang berilmu itu berani melakukan hal-hal yang tentunya tidak berani dilakukan oleh orang lain. Beliau nggak mau menerima kunjungan Amir Madinah. Masya Allah. Falam azan lahu, maka aku tidak memberi izin baginya Amir Madinah untuk bertemu denganku. Ini ternyata memang ada dalam Quran. Misalkan kita baca kisah burung hudhud. Burung hudhud dibanding dengan Nabi Sulaiman kan nggak ada apa-apanya. Sepele burung hudhud. Tapi dalam suatu kisah, karena burung hudhud itu merasa dia memiliki ilmu, dia berani berkata yang kadang nggak wajar terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita lihat dalam surah An-Namlu ayat 22. Apa kata hudhud kepada Nabi Sulaiman? Ahattu bima lam tuhid bihi. Aku tahu sesuatu yang kamu nggak tahu. Ya, kan gitu. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan burung-burung, ternyata hudhud nggak ada kan? Nabi Sulaiman kan mengancam, kemana itu? Burung hudhud menghilang. Dia telah gaib. Gaib kan? Nanti kalau dia datang tanpa alasan yang jelas, akan aku sembelih dia, kan gitu dalam Quran. Cuma saya nggak hafal ayatnya. Tapi ketika burung hudhud datang bertemu dengan Nabi Sulaiman, dia berdiri agak jauh, dia menyatakan ahattu bima lam tuhid bihi. Aku tahu sesuatu yang kamu nggak tahu. Kan terasa bagaimana itu ucapan burung hudhud terhadap Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena dia merasa punya ilmu. Jadi orang yang punya ilmu kadang keterlaluan. Itu kan ceritanya. Ini juga nih, apa namanya, Salim ibnu Abil Ja'di ini kan, kunjungan pemimpin nggak mau menerima. Qala Zubair ibnu Abi Bakrin, berkatalah oleh Zubair ibnu Abi Bakar. Ini bukan Abi Bakar Siddiq, bukan. Jadi Zubair ini Abu Abdillah Zubair bin Abi Bakar, yang dikenal dengan Bakar Az-Zubairi, qadhi Mekah ya. Seorang kazi di Mekah, lahir tahun 172 Hijriah, wafat tahun 256. Beliau mengambil ilmu dari Ibni Uyainah, Abi Dhamrah, Ibnu Majah mengambil dari beliau juga. Apa kata beliau? Kata Az-Zubair ibnu Abi Bakar, kataba ilayya abi bil Iraq, menulis kepadaku oleh bapakku di Irak. Menulis kepadaku oleh bapakku bil Irak. Bapakku mengirim surat kepadaku. Apa isi suratnya? Alaika bil ilmi, ilzam bil ilmi. Selalulah kamu belajar. Kenapa?
Fa innaka in iftakarta kana laka malan. Karena sesungguhnya engkau, jika engkau miskin, jika engkau fakir, tapi engkau memiliki ilmu, kana laka malan. Niscaya ada ianya ilmu, bagimu itu harta. Bila pun engkau paham, engkau punya ilmu, andaikan engkau miskin, dengan ilmumu engkau bisa berusaha untuk mencari kehidupan. Ya. Walaupun bukan ilmu agama maksudnya di sini, mungkin umum ilmu kan. Intinya kamu harus punya ilmu. Fa innaka in iftakarta, karena kamu jika kamu miskin kana laka malan. Niscaya ada ianya ilmu bagimu sebagai harta. Bisa juga kita pahami, bila kamu miskin ya hartamu itulah sebagai ilmu. Atau kamu bisa menghasilkan ilmu dengan hartamu. Kamu bisa menghasilkan harta dengan ilmumu. Nah. Wa ini stagnaita, jika engkau kaya, engkau punya ilmu sekaligus kaya. Kana laka jamalan, niscaya jadi ianya ilmu bagimu itu sebagai hiasan. Engkau tambah cantik, tambah indah, tambah kelihatan hebat. Udah kaya, punya ilmu lagi kan jarang-jarang. Masya Allah. Ya. Satu, ini diambil dari kitab apa? Al-Madkhal fi ila Sunanil Kubra. Wa hukiya dzalika fi wasaya Luqmana libnihi, dan dihikayahkan akan demikian. Demikian yang seperti ucapan Zubair bin Abi Bakar tadi. Dihikayahkan akan demikian sama tentang pentingnya berilmu fi wasaya, dalam wasiat-wasiat Luqman libnihi, bagi anaknya Luqman. Masya Allah, Luqman rahimahullah atau radhiyallah. Jadi Luqman ini para ulama memperselisihkan. Ada yang bilang beliau nabi, ada yang bukan. Kalau saya baca Said Hasan Saqqah lebih mendukung bahwa Luqman ini nabi berdasarkan dalil-dalil dari Quran. Memang enggak secara langsung, secara isyarah kan. Karena Allah menyatakan wa ataina Luqmanal hikmah. Allah berikan hikmah kepada Luqman. Biasanya kalau ada lafaz seperti itu, Allah memberikan hikmah kepadanya, rata-rata itu para nabi. Para nabi selalu Allah berikan hikmah. Kemudian para nabi juga mengajarkan hikmah kan? Yatlu alaihim yu'allimuhumul kitab wal hikmah ya. Para nabi tugasnya mengajarkan ilmu dan hikmah. Karena beliau diberikan hikmah dan dengan isyarah-isyarah yang lain, beliau lebih mendukung kalau Luqman ini nabi. Ada juga yang menyatakan kalau Luqman ini seorang hakim, seorang yang bijak. Ada yang bilang beliau seorang yang soleh. Yalah soleh pasti ya. Ada juga soleh, laki-laki soleh, laki-laki biasa. Ada yang bilang beliau khayyat, tukang jahit. Ada juga yang bilang beliau najjar, tukang kayu. Ada juga yang bilang beliau itu ra'iyan, penggembala. Banyak pendapat. Apa kata Luqman kepada putra beliau? Waqala, berkata ianya Luqman, ya bunayya, wahai putraku tersayang, jalisil ulama, duduklah kamu bersama para ulama. Duduk bersama para ulama. Wazahimhum birukbataik, desak olehmu akan mereka dengan dua lututmu. Mana desak olehmu akan mereka para ulama dengan dua lututmu, kamu harus dekat dengan para ulama. Dekat. Karena dengan dekat engkau akan mudah mendapatkan ilmu dari mereka. Jangan menjauh dari para ulama. Kalau engkau menjauh dari para ulama, engkau enggak akan dapat apa-apa. Belajar dari hadis Sayyidina Jibril. Ketika Sayyidina Jibril datang menemui Nabi, dalam hadis kan Matan Arba'in itu kan jelas banget. Sayyidina Jibril asnada rukbataihi ila rukbatai. Sayyidina Jibril itu mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi kan. Itu untuk mengajarkan antara santri dan gurunya harus dekat dan akrab agar mudah terjadi proses pentransferan ilmu pengetahuan. Nah ini Luqman alaihissalam atau radhiyallahu an, beliau menyatakan jalisil ulama, duduklah kamu bersama para ulama, wazahimhum birukbataik, desak olehmu, rapatkan olehmu akan mereka dengan dua lututmu. Kenapa? Beliau memberikan alasan. Nah, semua harus ada alasannya biar mudah diterima akal pikiran. Fa innallaha subhanahu yuhyil quluba binuril hikmah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan ya Allah akan hati yang mati. Akan hati yang mati dengan kejahilan, Allah hidupkan binuril hikmah, dengan cahaya ilmu. Hati yang mati dengan sebab jahilnya, kemudian Allah hidupkan kembali dengan nur hikmah, cahaya ilmu. Kama yuhyil arda biwa bilis sama. Sebagaimana Allah menghidupkan akan bumi dengan hujan langit.
Nah, kita lihat bumi kan, bumi yang gersang itu butuh kepada siraman air hujan. Cuma bumi butuh kepada hujan itu ada batasnya, nggak selalu ada batas. Kalau udah kebanyakan hujan, pengennya dihilangkan hujan kan? Kalau hujan terus kebanjiran. Bumi tidak bisa menampung banyak air hujan, terbatas maksudnya. Ya. Kalau kebanyakan hujan, bumi bisa tenggelam. Beda dengan hati, hati itu bisa menampung seluruh pengetahuan. Hati itu nggak akan pernah kenyang dari ilmu pengetahuan. Nah, itulah keajaiban makhluk Allah yang namanya manusia kan. Allah menciptakan manusia yang berpotensi untuk bisa menyerap segala unsur-unsur bumi katanya ya. Jadi memori manusia itu sebenarnya luas banget. Itu karunia Allah tentunya kan. Dia bisa menampung betapapun banyaknya ilmu yang Allah berikan. Ya, itu. Nah, cuma di sini gambaran sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan hujan langit, walaupun bumi tidak selalu butuh kepada air hujan, artinya ada batasnya. Tapi hati manusia butuh kepada ilmu yang banyak, walaupun disiram terus-menerus. Hati nggak akan pernah kenyang dari pengetahuan. Ya. Wa qala ba'dul hukama, berkata oleh sebahagian ahli-ahli hikmah, idza matal alimu bakahul hautu fil ma. Bila meninggallah oleh seorang alim, niscaya menangisi akannya oleh ikan di air. Ikan di air. Seorang alim meninggal, ikan pun ikut menangis. Belum lagi hadis kemarin kan, bila meninggal seorang alim terjadi bolong di bangunan Islam. Seperti satu batu bata bangunan itu hilang. Ini kalau ada orang alim meninggal, ikan nangis. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain ada sambungan. Bakahul hautu fil ma wat tayr fil hawa. Dia ditangisi oleh ikan di laut dan oleh burung di udara. Ini banyak dalil pendukungnya. Antara lain yang sering kita dengar, santri kan, orang keluar mencari ilmu kan, malaikat memayungimu kan, dan ikan di laut minta ampun. Wa yastaghfiru lahumul haitanu fil bahri. Ikan-ikan pun mohon ampun untuk dia hingga hari kiamat. Cuma pertanyaannya, bila meninggal seorang alim, ikan ikut menangisinya. Ini ada wattairu fil hawa. Menangisi akan dia oleh burung di udara. Wa yufqadu wajhuh. Kehilangan akan wajahnya. Maknanya dihilangkan akan wajahnya. Dihilangkan akan wajahnya si alim. Maknanya badannya nggak ada di bumi. Wala yunsa dzikruh, dan tidak dilupakan akan menyebutnya si alim. Maknanya begini. Ketika si alim meninggal, ikan di air, burung di udara ikut menangis. Wa yufqadu wajhuh, dihilangkan akan wajahnya si alim. Badannya memang nggak ada di bumi. Tapi sebutannya akan selalu abadi. Orang alim itu akan selalu diingat. Nah, itu. Apa rahasianya? Kenapa ikan, burung sampai menangis? Para ulama mengistimbat, memahami. Rahasianya katanya begini. Karena ulama lah yang mengajarkan manusia hukum-hukum berburu, cara menyembelih, cara berbuat baik dalam penyembelihan, ya kan? Cara berburu, hewan apa yang boleh diburu, hewan apa yang tidak boleh diburu. Jangan membunuh hewan-hewan yang tidak bisa dimanfaatkan, jangan menyakiti hewan. Jadi banyak manfaat yang hewan dapatkan dari para alim. Begitu orang alim itu meninggal pula yang mengajarkan manusia. Ini salah satu alasan yang menyebabkan ikan dan burung itu bersedih. Nah, kemudian ketika si alim itu meninggal, dia memang badannya nggak ada, tapi dia akan selalu dikenang oleh orang lain. Ini didukung oleh ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali menyatakan al ulama ubaqun ma baqiyad dahar. Ulama itu akan tetap ada selama dunia ini ada. A'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Badan mereka okelah hilang, meninggal. Tapi bayang-bayang mereka, ingatan terhadap mereka akan selalu abadi dalam hati-hati manusia. Nah itu. Satu lagi, dikit lagi. Wa qala Az-Zuhri rahimahullah, berkata oleh Az-Zuhri rahimahullah, al-ilmu zakarun. Kenapa zakarun? Al-ilmu zikrun. Di sini zakar. Ilmu itu zakar. Ilmu itu kemaluan. Ya.
Masya Allah. Kenapa nggak zikir aja? Kenapa topiknya zakar? Mudah-mudahan nggak tahu ini. Tapi saya kira al ilmu zikrul, ilmu itu zikir. La yuhibbuhu illa dzukurur rijal. Tidak akan mencintai akarnya ilmu illa dzukurur rijal. Kecuali penjantan dari laki-laki. Dzukur, dzukur kedua jantan. Nah, kan? Dzukur kan alat kelamin, zakar. Itu lambang kejantanan. Tidak mencintai akannya ilmu kecuali oleh yang jantan dari laki-laki. Hanya laki-laki jantan. Laki-laki perkasa yang menyukai ilmu. Karena ilmu itu zikir atau zakar. Kalau zakar kemaluan. Masya Allah, ini nggak paham nih. Kenapa jadi zakar ya topiknya? Mudah-mudahan zikir ya. Ilmu zikrun ya. Intinya zikir dan zakar kan mirip-mirip itu. Seperti kita dengar man laisa lahu zikrun falaisa bidzakar kan gitu. Dalam Risalatul Ma'awanah, man laisa lahu zikir, orang yang enggak punya zikir kayak enggak punya zakar. Orang yang enggak punya zikir kayak bukan laki-laki gitu. Barangkali di sini juga begitu, ilmu itu zikir. Kan? Orang tidak akan mencintai ilmu yaitu zikir, yang zikir itu mirip-mirip zakar kecuali penjantan atau laki-laki tangguh. Mudah-mudahan begitu ya. Coba nanti kita cek lagi. Wallahu a'lam bishawab, ilmu marji wal ma'am. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangannya.